Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ingatkah kita dengan sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan hambanya yang mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam untuk menuju Sidratul Muntaha? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan masih ingatkah kita akan negeri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tempat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dua nabinya yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Lut alaihissalam dari keburukan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-71, wa najjaynahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Jamaah Jumat yang berbahagia, itulah negeri Palestina. Itulah tanah dan negeri para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanah yang terdapat di dalamnya Masjid Al-Aqsa, masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam dan merupakan masjid kedua yang dibangun di muka bumi 40 tahun setelah dibangunnya Masjidil Haram. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan selalu rasa cinta kita kepada negeri Palestina yang merupakan tanah dan negeri warisan sang khalifah Umar bin Khattab. Hadirkan selalu rasa cinta kepada tanah dan negeri Palestina yang merupakan hadiah terbesar dalam lintasan sejarah sang panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi. Iya, Palestina adalah milik umat Islam dan Palestina adalah simbol abadi akan kejayaan dan kemuliaan Islam. Jamaah Jumat yang berbahagia, sebuah kewajiban besar bagi setiap muslim untuk menumbuhkan selalu akan kecintaan kepada negeri Palestina, dan juga merupakan tanggung jawab bagi setiap muslim untuk mengajak serta mengingatkan akan kedudukan negeri Palestina kepada segenap lapisan masyarakat muslim. Hadirin yang berbahagia, untuk kita selalu mencintai serta terus membela akan kehormatan serta kedudukan tanah dan negeri Palestina, maka sangat penting pada kesempatan Jumat yang mulia ini kita akan mengetahui beberapa perkara tentang tanah Palestina. Yang pertama, tanah Palestina adalah merupakan tanah yang menjadi tempat di mana manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat, dan juga menjadi tempat di mana manusia akan dibangkitkan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ardul mahsyari wal mansyari. Baitul Maqdis di Palestina adalah tempat dikumpulkannya dan dibangkitkannya manusia.
Kemudian yang kedua, jamaah Jumat yang berbahagia, tanah Palestina merupakan tanah suci umat Islam yang Allah Ta'ala memerintahkan untuk memasuki serta tinggal di atas tanah kemuliaan dan kesucian tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-21, "Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Berkata Nabi Musa kepada kaumnya yang beriman, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman." Kemudian yang ketiga, tanah Palestina yang di dalamnya terdapat Masjid Al-Aqsa merupakan tanah yang Nabi kita Muhammad SAW perintahkan untuk mengunjunginya dan menziarahinya dalam rangka untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Beliau bersabda, "La tushaddur rihal illa ila salasati masajid, al-masjidi al-haram wa masjidi haza wal masjidi al-aqsa." Tidak boleh dengan sengaja seseorang muslim melakukan safar dalam rangka beribadah kemanapun kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjid Al-Aqsa. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih begitu banyak penjelasan dan kedudukan serta kehormatan tanah Palestina yang tentunya kita tidak bisa menyebutkan pada momentum khutbah Jumat yang mulia ini. Namun dengan beberapa poin yang kita sebutkan yang berkenaan dengan kedudukan dan kehormatan tanah Palestina yang telah kita sebutkan, semoga ini cukup bagi kita untuk bisa memberikan pembelaan dan bantuan kita pada tanah dan penduduk Palestina yang hari ini berada dalam kebiadaban bangsa Yahudi Zionis Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara kita dengan negeri Palestina hari ini ada rasa kemanusiaan atas kebiadaban dan kebrutalan Zionis Yahudi. Antara kita dengan Palestina hari ini ada rasa ketidakadilan atas penjajahan dan perampasan tanah milik umat Islam. Dan antara kita dengan negeri Palestina pada hari ini, dan itu akan kekal abadi, adalah rasa persaudaraan seiman dan seakidah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk kebersamaan kita dan solidaritas serta persaudaraan kita kepada rakyat Palestina dan secara khusus Masjidil Aqsa, mari kita kuatkan tekad kita pada hari yang mulia ini untuk beberapa hal. Yang pertama, jemaah yang berbahagia, memberikan sumbangan dan infak dari harta-harta terbaik kita untuk kebutuhan hidup saudara-saudara kita di Palestina dan secara khusus di kota Gaza melalui lembaga-lembaga resmi kemanusiaan atau langsung dari kepanitiaan yang ada di setiap masjid-masjid dimanapun tempat kita sholat. Dan hal ini juga telah ditegaskan oleh pemerintah kota kita, bagaimana setiap masjid di kota Makassar ini untuk bisa memberikan sumbangsinya untuk mendukung kehidupan daripada saudara-saudara kita di negeri Palestina. Kemudian yang kedua, jamaah yang berbahagia, mendukung berbagai program bantuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Palestina. Di antaranya adalah program Keluarga Indonesia
bela Palestina, di mana hal ini telah diprakarsai oleh ormas Islam Wahda Islamiyah di seluruh pelosok Nusantara. Kemudian yang ketiga, jamaah yang berbahagia, terus mendoakan kebaikan, kesabaran, serta kemerdekaan kepada bangsa yang menjadi bangsa yang tersalimi di atas tanah mereka sendiri. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas ditegaskan bahwa kemerdekaan adalah milik segala bangsa dan setiap penjajahan harus dihapuskan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridhoi setiap jejak kebaikan kita untuk tegaknya keadilan di atas negeri Palestina yang penuh keberkahan. Dan mari kita kuatkan tekad untuk membantu, dan jangan sampai kita terhalangi pada hari Jumat yang mulia ini untuk mensedekahkan harta terbaik kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan tangan dan hati kita untuk membantu. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana sunubana wa sunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shigaran. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad tasliman katsiran wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.